Berikutnya adalah contoh dari piramida otomasi yang berlaku di industri untuk saat ini. Untuk kedepannya mungkin akan berkembang lagi. Yang pertama di level paling dasar atau kita menyebutnya dengan level kontrol dan lantai produksi. Di sini terdapat mesin-mesin dan sensor dan aktuator gitu. Yang terjadi adalah proses otomatisasi dan pengaturan mesin-mesin. Misalnya dengan sensor-sensor yang sebelah kiri bawah ini, dia bisa sensing objek untuk memilah, untuk mengkategorikan mana objek yang oke atau mana objek yang reject, misalnya. Kemudian proses prototyping dengan 3D scan, yang tadinya orang harus gambar, sekarang bisa via 3D scan. Kemudian ada proses permesinan atau proses untuk membuat barang tertentu, misalkan cetakan atau kita membuat tools, bisa menggunakan mesin CNC. Kemudian secara kontrol ada PLC, Programmable Logic Controller. Ini yang kita bisa sambungkan ke sensor, ke input-input dan output kita. Kemudian kita program dia supaya kita bisa mengorganisir mesin ini mau bekerja seperti apa gitu. Nah, item lain di lantai produksi atau di level kontrol terbawah ini adalah adanya robot yang membantu proses produksi. Nah, ini ada di lantai produksi atau di step awal di proses otomasi. Nah, berikutnya ada di lantai atas ada level operational monitoring dan kontrol, juga supervisi produksi. Hasil-hasil produksi atau proses produksi berikutnya ditarik ke level atas untuk diketahui, dimonitor. Ada sistem namanya SCADA. SCADA itu adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Di situ sistem akan mengambil, misalkan dalam satu mesin itu beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau mesin itu terdapat pengukuran tekanan, pengukuran suhu, kita bisa lihat semua dari dashboard SCADA ini, seperti yang tampil di gambar ya. Misalnya nanti ada penyesuaian suhu, ada penyesuaian flow rate aliran cairan, atau penyesuaian konsentrasi cairan, kita bisa atur dari dashboard sini. Tidak harus operator atau teknisi itu turun ke lapangan melakukan adjusting di lapangan, tidak harus seperti itu. Tapi kita bisa dari panel kontrol saja, kita atur dari situ. Itu level monitoring. Kemudian di sebelah kanan yang bulat-bulat ini ada namanya OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Pihak industri atau pihak produksi itu punya kepentingan untuk mengetahui mesin saya itu seefektif apa dalam menghasilkan produk. Nah, hal kayak gini nanti akan ditarik dari mesin CNC, ditarik datanya dari PLC, ditarik datanya dari robot gitu, untuk diketahui. Ada 3 hal yang diketahui dari yang diambil datanya dari mesin itu. Yang pertama, yang paling yang tengah ini ya, 65% ini ada namanya AFA, AVA. AVA itu adalah availability. Misalnya kita punya target mesin dalam satu hari beroperasi selama 20 jam. 3 shift kerja, itu shift pagi, shift siang, shift malam misalnya. 20 jam operasional. Dengan OEE ini kita nanti tahu apakah mesin ini benar-benar beroperasi 20 jam atau hanya beroperasi 18 jam. Nanti dari 18 jam itu kita ketahui, oh ternyata ada line stop atau ada mesin itu berhenti selama sekian jam. Berarti sebenarnya pada saat waktu line stop atau mesin berhenti itu kerugian buat perusahaan. Nah, setiap line stop nanti orang yang in charge di situ bisa memasukkan kodenya. Misalkan dia line stop karena ada kerusakan, atau line stop karena mesin ini mau memproduksi sebuah materialnya belum datang, daripada boros listrik kan dimatiin. Itu memungkinkan. Itu namanya availability atau ketersediaan si mesin dari waktu yang ditargetkan. Yang berikutnya adalah yang kuning. Yang kuning 72% itu namanya performance.
Dari sebuah mesin kita bisa ambil performance-nya. Contohnya mesin CNC saya yang tadi mau memproses sebuah part atau tools itu, saya target sehari 1000 unit produk yang dihasilkan, 1000 piece. Apakah itu tercapai 1000? Kalau dia cuma dapat 850 atau dapat 900, berarti nggak 100%, hanya 85, hanya 90% gitu performance-nya ya. Dari yang saya target 1000, dia dapatnya cuma 900 misalkan. Berarti performance-nya hanya 90% dari targetnya. Dari performance yang didapat itu, dari 900 piece atau produk yang dihasilkan, akan dicek lagi namanya quality yang bagian tengah ini. Yang bagian tengah 98% quality. Di quality akan dicek benda kerja ini sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau tidak. Misalkan dari sisi beratnya, dari sisi dimensi atau ukurannya, gitu. Dia oke atau reject. Kalau semuanya oke, berarti 100%. Tapi kalau ada yang reject, maka nanti akan berkurang sisi quality-nya. Nah, 3 item ini akan dikalikan menghasilkan namanya OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Sehingga si pembuat keputusan tahu mana mesin yang sering error, mana mesin yang tidak achieve target produksinya, gitu. Mana mesin yang achieve targetnya tapi barang yang dikerjakan sering rusak. Sehingga dia bisa merencanakan maintenance misalkan untuk maintenance planning ya. Pada tempat-tempat tertentu, mesin ini juga dilengkapi dengan RFID atau fingerprint atau tag buat ID card untuk mengetahui siapa operator yang menjalankan mesin itu. Misalnya yang jalanin Dimas, dapat nih 1000 di target, dapat 950. Tapi kalau yang jalanin si orang lain, misalkan si Edi misalnya, ternyata si Edi dapatnya cuma 700. 800, mentok-mentok 850. Nah, hal seperti ini bisa jadi bukan mesinnya yang salah, tapi memang Dimas lebih cakap atau lebih terampil daripada Edi. Maka keputusannya nanti bukan masalah di mesin, tapi Edi yang harus di training ulang. Dia yang harus ditingkatkan skillnya. Nah, yang seperti ini teman-teman di elektro nantinya akan dilibatkan ke project, nggak cuman kelistrikan atau elektro saja, tapi nanti sudah nyerempet ke teknik industri, nyerempet juga ke teknik mesin, gitu. Apalagi kalau sudah naik ke atas, ini ke level ERP, level perencanaan enterprise, kita sudah nggak cuma ngomongin teknis, tapi juga sudah ngomongin kebijakan. Ada finance, ada warehouse management, ada inventory management, ada sales, dan yang lain. Ada human resource juga gitu. Nah, ERP itu akan menggabungkan kondisi pabrik saya itu kayak gimana sih, orang-orangnya kah sudah cakap atau belum, apakah orang-orangnya mencukupi atau tidak, target produksi tercapai atau tidak gitu. Kalau target produksi tercapai, nanti bagaimana kita salesnya, perlu ditingkatkan atau tidak. Data-data dari level 2 itu ditarik semua menjadi sebuah manajemen pemrosesan. Jadi bisnis itu mau digulirkan seperti apa, keputusannya salah satunya adalah di internal industri itu bagaimana kondisinya. Hal yang lain tentu mempertimbangkan di ini ya, di customer atau di masyarakat sedang perlu produk seperti apa gitu, atau pasarnya yang diinginkan yang seperti apa. Itu gambaran besar dari otomasi industri.